Punya uang 2,5 jutaan, pengen HP bergaransi resmi dengan spesifikasi yang powerful buat ngegame. Hanya dua HP ini yang pantas buat diadu. Infinix Zero 3 versus Xiaomi Redmi Note 3 Pro, garansi resmi. Sedikit sebelum ke desain, dalam paket penjualannya sama-sama nggak dikasih earphone ya, tapi Infinix dikasih soft gel case original, sedangkan Redmi Note 3 Pro hanya bersanding dengan charger aja. Oke, jadi desain kedua HP ini secara estetika sangat berbeda pastinya, dan mungkin tiap orang akan punya preferensi dan selera yang berbeda-beda pula. Tapi yang jelas keduanya mampu tampil solid dan jauh dari kesan ringkih. Infinix tampil lebih anti-mainstream, mengotak tegas, dan desain dua lembar kaca yang digabungkan dengan frame metal yang terasa cukup kokoh. Tekstur ala kristal-kristal kecil di back covernya juga menurut saya cukup brilian, karena walau back covernya pakai material yang gampang kotor, tapi somehow karena teksturnya itu, punggung HP ini selalu terlihat bersih, walau sebenarnya sih ya kotor. Di lain pihak, Xiaomi tampil lebih mainstream, atau kalau nggak mau dibilang terlalu mainstream, karena ada produk-produk dari Vivo, Huawei, Oppo, Flash yang memiliki desain yang ya 11-12 sama desain HP ini. Back cover metalnya yang walau sukses terlihat premium, tapi juga terasa licin. Ada sensor fingerprint di belakang dan tentunya dihiasi dengan detail accent chamfered edge di sana-sini, kembali menegaskan bahwa desain Xiaomi memang mengikuti tren dan kekinian. Walau jadinya ya kekurangan faktor pembeda. Nah, kalau secara desain estetika sih, saya kembalikan lagi pada selera masing-masing, lebih suka yang mana. Tapi tak bisa dipungkiri kalau desain Xiaomi itu lebih apik dan matang. Karena terlihat dan terasa lebih mewah, detailnya juga digarap dengan lebih teliti, efisiensi bezel di sekeliling layar juga secara signifikan tampil lebih tipis. Dan ya, Xiaomi memang 1 mm lebih tebal dari Infinix, tapi bisa ngegendong baterai yang jauh lebih besar, yaitu 4100 mAh di Xiaomi berbanding 3030 mAh aja yang ada di Infinix. Jadi pemanfaatan ruang pada Xiaomi terasa lebih efisien dan terkesan padat. Dan yang gak kalah penting, Xiaomi juga terasa lebih nyaman dan natural ketika digenggam. UI Xiaomi atau MIUI kembali lebih dapat kesan matangnya dibanding gorengan UI Infinix yang memang masih terbilang ya baru lah. Hal ini terlihat dari layout desain, animasi, hingga pilihan kustomisasi yang lebih kaya. Dan hebatnya lagi, performa buka tutup aplikasinya tetap mampu tampil sedikit lebih lincah dibanding Infinix yang UI-nya lebih sederhana. Tapi saya pribadi lebih suka sama UI-nya Infinix. Alasannya, satu, kinerja multitasking di Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini terbilang buruk. Karena pas lagi main game berat, terus cek Facebook atau balas chatting dulu bentar, pas balik ke gamenya lagi, sering harus loading ulang gamenya dari awal. Hal yang nggak pernah saya alami di UI-nya Infinix, yang multitaskingnya terasa lancar jaya. Yang kedua, Infinix mengizinkan kita untuk mengoper sebagian beban file aplikasi dan game ke memori microSD. Alhasil setelah diinstal aplikasi dan game yang sama persis, Infinix masih menyisakan 6 GB di memori internal, sedangkan Xiaomi hanya tersisa 1 GB-an aja. Yang ketiga, kurang optimalnya multitasking di Xiaomi kemungkinan akan bisa diperbaiki dengan update software ke depannya. Nah, masalahnya Xiaomi Redmi Note 3 Pro pas baru dibuka dari box, kemampuan 4G-nya tuh dikunci atau di lock. Jadi hanya bisa internetan di 3G aja. Kalau mau nyala terus 4G-nya, MIUI-nya nggak boleh diupdate ke MIUI versi terbaru, alias mentok di versi MIUI 7.3.2.0. Kalau mau tahu cara nyalain 4G di Redmi Note 3 Pro ini, saya kasih link video dan artikelnya di channel teman saya, Kang Dadan dari Gaya Phone, yang linknya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Oke? Jadi, XUI-nya Infinix menurut saya lebih jago di multitasking, manajemen memorinya juga lebih fleksibel, dan terus bisa diupdate ke versi yang lebih sempurna pastinya. Gak ada yang salah dengan layar Infinix Zero 3. Kinerjanya udah terbilang ya memuaskan. Tapi kalau di-compare sama layarnya Xiaomi Redmi Note 3 Pro,
Ternyata layar Infinix ini tertinggal di saturasi warnanya, yang kedua tingkat kecerahan maksimalnya, yang ketiga support multitouch-nya yang kalah banyak, hingga lapisan oleophobic coating yang kalah ampuh. So, sektor ini simply ya layar Xiaomi lebih unggul lah ya. Quran tutup Xiaomi tercatat cukup jauh di atas Infinix, dan ini tergambar jelas pada tingkat kemulusan game HD di Xiaomi yang memang terasa lebih smooth dibandingkan Infinix. Tapi bukan berarti gaming HD di Infinix buruk ya, dua-duanya udah mulus pas ngegame HD sebenarnya. Hanya saja Xiaomi bisa ngasih skor frame per second rata-rata yang lebih baik, terutama ketika dites pada game-game dengan grafik yang paling kompleks yang ada di Play Store saat ini, kayak Nova 3 atau Evil Band misalnya. Tapi lagi kalau game-game HD yang lebih ringan dari itu, kayak Need for Speed No Limit, Launch Touch Me, atau game ala Dota Age of Arena sih, ya bisa dibilang nggak beda lah rasanya. Jadi jelas, secara overall buat para gamers, tetap Xiaomi lebih nyaman buat kalian. Karena selain gaming berjalan dengan relatif lebih smooth, layar juga lebih kinclong di Xiaomi. Suhu body yang terasa sedikit lebih adem walau udah pakai casing metal, tapi yang utama adalah karena baterai Xiaomi lebih besar dan jauh lebih terasa tahan lama dibandingkan dengan Infinix. Dengan catatan, nggak bisa install banyak game sekaligus, karena secara default MIUI nggak mengizinkan file game dioper ke microSD. Ngomongin daya tahan baterainya, jelas Xiaomi lebih mantap. Selain kapasitasnya lebih besar, manajemen baterai di Xiaomi juga terasa lebih handal. Jadi walau beda kapasitas baterainya hanya 1000 mAh aja kira-kira, tapi Xiaomi mampu ngegame jauh lebih lama. Keduanya belum support fast charging. Sensor-sensor di Xiaomi lengkap, lancar jaya pas dijajal main VR. Sedangkan Infinix minus gyroscope. Ditambah lagi Xiaomi punya infrared blaster, jadi bisa dijadiin remote TV atau AC misalnya. Fingerprint scanner juga kinerjanya cukup apik. Dan fitur sunlight display khas Xiaomi buat menambah visibilitas layar ketika kita main HP-nya di bawah terik sinar matahari. Kalau USB on the go sih keduanya udah ready. Tapi kalau ngomongin konektivitas, Infinix dari sononya udah support 4G. Sedangkan Xiaomi ya di lock TH dan harus dioprek-oprek dulu kalau mau 4G-nya nyala. Jadi hardware Infinix sebenarnya udah oke, dengan kelemahan yang cukup vital ada di daya tahan baterainya dan minus gyroscope. Tapi Xiaomi memang sulit dilawan dengan hardware yang lebih cepat dan lengkap. Hanya masalah-masalah seperti multitasking, 4G yang di lock, nggak bisa share aplikasi ke microSD adalah handicap yang sebenarnya dibuat-buat sendiri dan cukup mengurangi potensi Xiaomi untuk bisa sapu bersih di sektor ini. Kamera kedua HP yang kita adu kali ini ya bisa dibilang udah sesuai dengan kelasnya. Tapi belum bisa saya katakan yang terbaik di kisaran harga 2-3 jutaan. Kualitas kameranya ya kurang lebih sekelas lah, tapi beda karakter. Hasil tangkapan kamera Infinix tampil lebih kontras dengan saturasi yang lebih dipertajam, sehingga hasilnya terlihat lebih gonjreng. Sedangkan Xiaomi lebih cari aman dengan hasil tangkapan yang lebih kalem. Di kondisi pencahayaan yang baik, kamera Infinix mampu tampil lebih ekspresif dan berani, sedangkan Xiaomi terlihat lebih flat alias datar. Tapi di kondisi pencahayaan yang sulit, kayak low light ataupun backlight tanpa nyalain lampu flash, Xiaomi berbalik tampil lebih baik dengan penyebaran kontras yang lebih merata. Buat mayoritas orang, kamera Infinix ini akan lebih menarik. Bukan hanya karena besaran megapikselnya yang lebih tinggi, tapi juga karena hasilnya yang langsung kelihatan wah. Asalkan jangan lupa nyalain lampu flash di kondisi-kondisi low light. Ditambah lagi Infinix menyediakan mode full manual yang absen di Xiaomi, di mana kita bisa mengatur shutter speed, ISO, dan aperture. Plus, Infinix juga bisa merekam video hingga resolusi 4K. Mantap kan? Buat selfie-selfian, kedua HP ini udah memadai lah. Walau kembali, hadirnya lampu flash di depan bikin aktivitas selfie di Infinix bisa nggak mengenal tempat dan waktu. Sedangkan di Xiaomi harus pilih-pilih selfie di tempat-tempat yang punya pencahayaan yang bagus aja. Jadi kalau disimpulkan, di sektor pengabadian momen ini, ya secara overall Infinix lebih cocok buat saya. Keduanya punya musik player bawaan yang cukup kaya fitur, dan ketika dijajal mendengar musik dengan menggunakan earphone yang sama, hasilnya kurang lebih ya draw lah, sama-sama udah enakeun. Hanya aja peletakan speaker body keduanya dirasa kurang ideal, tapi ya masih kedengeran sih walau mendem. Secara kualitas saya lebih menyukai keluaran speaker body Xiaomi yang mampu memberikan kedalaman suara yang sedikit lebih baik.
Kayaknya sulit ya buat nggak bilang Xiaomi adalah a clear winner buat komparasi kali ini. Desain, display, fitur-fitur di UI-nya, sistem on-chip, baterai, gyroscope, fingerprint, sunlight display, infrared blaster, hingga speaker body adalah poin-poin di mana kinerja Xiaomi Redmi Note 3 Pro sukses mengungguli Infinix Zero 3. Tapi dari list sebanyak itu, yang paling mengena buat saya adalah di sistem on-chip yang lebih bertenaga dan sukses bikin kinerja gaming lebih smooth, dan daya tahan baterainya yang lebih pol, atau mungkin ya ada gyroscope lah kalau sekali-kali mau main VR. Kalau yang lainnya sih bisa dibilang ya tambahan yang menyenangkan lah. Karena sebenarnya secara experience penggunaan Infinix Zero 3 sehari-hari ini nggak ada masalah yang sampai harus saya komplain karena kualitasnya parah-parah amat. Kecuali ya daya tahan baterainya yang ya bikin nggak tenang kalau nggak bawa powerbank. Malah sektor-sektor kunci dan penting kayak jaringan 4G yang langsung bisa kita nikmati, kemudian sinergi memori internal dengan micro SD, multitasking juga lebih lancar jaya, hingga kamera yang lebih cocok buat saya, terutama karena ada mode Pro-nya, bisa di-provide dengan baik oleh Infinix Zero 3 ini. Jadi, buat yang nggak mau ribet, pengen beli HP dan langsung siap pakai, suka foto-foto dan selfie-selfie, install banyak game sekaligus, dan sering multitasking pindah-pindah aplikasi, Infinix Zero 3 ini terasa lebih fleksibel dan memudahkan. Walau buat para pencinta gamers kelas berat, pemburu screen on time yang panjang, suka gonta-ganti tampilan HP, hingga penyuka desain yang terasa lebih premium, Xiaomi Redmi Note 3 Pro akan lebih kamu sukai. Oke guys, itu dia komparasinya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah dan informasi yang kurang akurat. Oh ya, buat yang mau lihat komparasi hasil kamera kedua HP ini, bisa cek di website kami www.obatgaptek.net, juga Instagramnya @obatgaptek. Subscribe, like, dan share tentunya sangat-sangat saya apresiasi. Thanks for watching. Nick out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.